Kami bersyukur Tuhan karena pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk datang beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kami jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang sudah berkumpul di tempat ini. Biarlah Tuhan, Roh-Mu berada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh dengan sukacita menyembah kepada Engkau ya Tuhan. Dengan sukacita dan dengan hormat ya Tuhan, kami boleh mengagungkan nama-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk firman yang akan kami terima pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan juga merendahkan hati kami ya Tuhan untuk menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan, firman-Mu yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan, kiranya Engkau juga memimpin mereka seperti Engkau telah memimpin kami sampai di tempat ini pada hari ini ya Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan di tangan Engkau ya Tuhan, ibadah ini dari awal, pertengahan, dan akhirnya. Di dalam nama Yesus kami serahkan doa kami yang jauh sempurna ini. Amin. Jemaat saya dengan berbagi berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah pujian, Sinar Kemuliaan. Biarlah kerinduan kita adalah berada di tempat Tuhan, di bait Allah, untuk melihat kemuliaan Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Katakan, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Tetap di sini, menikmati bait-Mu.
indah wajah-Mu dan memandang indah wajah-Mu. Bumi yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan dan menyertai menyertai juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Hari ini sangat istimewa dan mungkin di masa pandemi belum pernah kita yang seperti ini ya. Jadi jemaat onsite hamba Tuhan online gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu adalah satu pengalaman bagi kita juga ya. Berhubung karena Pak Ji dan keluarga ada sedikit kendala di masalah kesehatan, maka untuk menghindari untuk hal yang tidak diinginkan, maka kita mengambil keputusan untuk ibadah onsite untuk jemaat dan online bagi hamba Tuhan. Tapi tidak masalah, saya pikir Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita beribadah dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pak Ji nanti dengan tema The Importance of Forgiveness. Firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 menjadi dasar untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan bacakan di sini. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Nah, ini adalah firman Tuhan yang menjadi dasar untuk penyampaian khotbah pada pagi hari ini. Mari jemaat, kita akan mempersiapkan diri kita untuk memasuki dalam doa pengampunan dosa. Saya mengajak kita menyanyikan satu pujian, Hanya Nama Yesus. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. pahitnya kenyataan, Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus.
pahitnya kenyataan. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Katakan Yesus ada di sana. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikanku kepastian. Sekali lagi katakan nama, hanya nama Hanya nama hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikanku harapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Seperti pujian yang telah kami sampaikan ini ya Tuhan. Saat di depan kami tidak ada jalan, saat kami menelan kepahitan akan kehidupan ini ya Tuhan. Mungkin di dalam dunia ini tidak memberikan jawaban kepada kami ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya, seperti yang lagu ini katakan ya Tuhan, bahwa Yesus ada di sana. Yesus ada di depan kami untuk memberikan jawaban atas segala pergumulan kami ya Tuhan. Engkau tolong kami Tuhan. Mungkin selama kehidupan kami ini banyak sekali masalah, banyak sekali pergumulan, banyak sekali hambatan di dalam hidup kami. Mungkin kami tidak bisa memecahkan akan segala masalah ini ya Tuhan. Tapi biarlah Tuhan kami berkeyakinan Engkau adalah Tuhan kami, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang selalu memelihara hidup kami ya Tuhan. Dan kami yakin Tuhan Engkau di depan kami, Engkau akan membuka jalan kepada kami ya Tuhan. Tuhan kami pada kesempatan ini juga mau menyerahkan setiap diri kami ya Tuhan. Mungkin di dalam kehidupan kami juga bersalah kepada Engkau. Kami melakukan dosa, melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan kehendak Engkau. Tapi Tuhan, Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang setia. Tuhan, pada pagi hari ini, biarlah dengan kerendahan hati kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami mohon ampun kepada Engkau. Tuhan ampuni kami. Tuhan jauhkan daripada segala dosa kami. Tuhan hapuskan semua dosa kami. Seperti firman mengatakan, sejauh timur ke barat, sejauh itulah Engkau boleh membuang segala dosa pelanggaran kami ya Tuhan. Sekali lagi ampuni Tuhan, supaya kami layak untuk menjadi anak-Mu ya Tuhan.
Tolong kami Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita akan menyanyikan satu pujian sebagai ungkapan syukur kita atas pengampunan dosa yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan apa kita akan membalas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita, bila kita selalu berucap syukur atas anugerah dan kasih setia Tuhan. Selalu bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih dan puji syukur untuk pengampunan dosa yang Tuhan berikan kepada kita. Jemaat, saya persilakan untuk bangkit berdiri.
kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat, silakan duduk. Selanjutnya bersama-sama kita akan membaca satu perikop firman Tuhan dan kita akan bacakan secara bertanggapan. Dari Injil Matius pasal yang ke-18. Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 21 hingga ayat yang ke-35. Saya akan membacakan di ayat yang ganjil dan jemaat sekalian mengikutinya untuk membacakan ayat-ayat yang genap. Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-21. Judul perikop firman Tuhan adalah perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, diadakanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istrinya, dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekok kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutang. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu memanggil orang itu dan berkata, Kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku." Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada argojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. 35 bersama-sama. Bapakku yang di surga akan membuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikian pembacaan perikop firman Tuhan untuk pagi hari ini. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta G. Mahoni. Seperti saya katakan tadi bahwa khotbah akan disampaikan secara online tetapi live ya, live. Dan mari kita bersama-sama untuk mempersiapkan diri kita dengan satu pujian. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Roh Allah berada di bait suci. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, mengalir di bait suci,
perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang Mustahil bagi tiada yang suka, bila Roh Allah turut bekerja. tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja antara kita. Sekali lagi katakan, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja antara kita. Sekali lagi katakan, tiada yang mustahil. Teman saya undang untuk bangkit berdiri. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah Turut bekerja antara kita. Mari bersama-sama kita menyambut firman Tuhan untuk pagi hari. Selamat siang Bapak Ibu, saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari perhentian ini. Kami yakin percaya semua orang di antara kami menghormati hari Sabat, hari perhentian, hari kami datang mencari wajah-Mu. Tuhan, sekarang kami akan membaca, merenungkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan memberikan Roh Kudus menuntun kami mengerti kebenaran-Mu. Pakai hamba-Mu yang lemah ini untuk dipakai sebagai alat yang berguna dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami naikkan doa kami. Amin. Firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat 14 hingga 15. Matius 6 ayat 14 15. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya.
Sekali lagi selamat siang saudara sekalian. Mohon maaf kami tidak hadir di gereja pada hari ini sehubungan dengan sakit yang saya sendiri alami sejak Selasa. Ibu Lydia juga sakit dan kemarin malam Kiofri juga sudah kena virus saudara sekalian ya. Penyakit ini memang misterius, dia seperti hantu, tidak terlihat sama kita, tapi tiba-tiba bagaimana kita mencegahnya bisa saja terjadi dalam diri kita. Doakan kami agar cepat dipulihkan. Saudara sekalian, tema kita hari ini adalah the importance of forgiveness, pengampunan, satu yang sangat-sangat penting bagi kita. Pernah kejadian di Spanyol, negara Spanyol, saudara sekalian, ada seorang ayah ribut dengan anaknya, laki-laki. Keributan itu begitu besarnya sehingga hubungan ayah dan anak ini terputus. Anak pergi dari rumah, tidak memberikan kabar, menghilang begitu saja. Karena itu si bapak berusaha untuk mencari anaknya yang sedang konflik itu. Berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan tidak ada berita. Ayah sangat frustrasi mencari dan tidak menemukan anaknya yang memang berbuat salah. Sampai akhirnya si ayah mendapatkan sebuah ide untuk membuat sebuah pengumuman di surat kabar di ibu kota Madrid. Iklan itu berkata, Paco, nama anaknya adalah Paco. Temuilah ayah di depan kantor surat kabar ini pada hari Sabtu tanggal sekian ditentukan. Ayah sangat kehilanganmu, mencintaimu, dan memaafkan semua kesalahanmu. Saudara, apa yang terjadi dengan pengumuman itu? Pada hari Sabtu yang ditentukan, bukan hanya satu Paco yang muncul. Ternyata dalam cerita ini dikatakan ada 800 anak laki-laki bernama Paco muncul di depan kantor surat kabar itu. 800 Paco ini mencari pengampunan dari ayah mereka. Cerita ini menunjukkan bahwa banyak orang menantikan pengampunan dari orang-orang, dari sesamanya. Saudara sekalian, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah yang penuh dengan belas kasihan, yang siap mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Perjanjian lama, walaupun konsep pengampunan belumlah sempurna. Nanti saya akan uraikan apa maknanya belum sempurna. Tetapi gambaran tentang pengampunan Tuhan adalah hal yang sangat-sangat luar biasa. Saya akan kutip 3 bagian. Tadi 1 bagian sudah dikutip oleh Kurniawan. Yang pertama, mari kita lihat gambaran perjanjian lama tentang pengampunan yang luar biasa itu. Ketika Tuhan memanggil Yesaya, Yesaya tahu diri dia adalah orang yang berdosa. Sama seperti umatnya yang berdosa. Karena justru umat ini sangat berdosalah, maka Tuhan berkali-kali mengutus nabi, memanggil nabi. Yesaya yang merasa najis bibir itu, merasa tidak layak. Tapi Tuhan berkata kepada Yesaya, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berarti selama ini umat Israel melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Dan Tuhan tahu itu. Maka Tuhan berkata, stop berbuat jahat. Berhentilah berbuat jahat. Dan Tuhan tidak hanya berkata berhenti berbuat jahat.
Sebaliknya, belajarlah berbuat baik. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Jadi selain berhenti berbuat jahat, sekarang Israel, umat Allah, didorong untuk lakukan hal-hal yang positif. Setelah itu Tuhan berkata kepada Yesaya, marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi. Barangkali banyak orang belum tahu apa artinya kirmisi. Kirmisi itu sejenis warna merah tua. Ada yang menyebutnya mendekati warna ungu. Merah, saudara sekalian. Sekalipun dosamu merah. Sudah sebutkan merah, tapi Tuhan tegaskan merahnya seperti apa. Merah seperti kirmisi. Nanti akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba. Kain kesumba juga warna, saudara sekalian. Kesumba itu warna merah tua. Merah yang menyala. Dengan kata lain, sekalipun dosamu merah seperti kain, warna merah menyala, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sebuah kontras. Merah berubah menjadi putih. Itu Yesaya. Bagaimana dengan Mazmur 103 ayat 12? Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Saudara-saudara sekalian, pelanggaran kita dijauhkan oleh Allah sejauh timur dari barat. Artinya tidak ada batasnya, saudara sekalian. Jaraknya kan relatif jadinya kan ya. Timur ke barat, semakin kita tarik semakin jauh. Dan yang ketiga adalah kitab Mikha pasal 7 ayat 19. Di sana dikatakan, biarlah ia kembali menyayangi kita. Memang Tuhan dulu murka atas dosa-dosa. Tapi dikatakan biarlah ia kembali menyayangi kita. Menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Dan melemparkan segala dosa kita. Ingat baik-baik, bukan kita yang dilempar, tapi dosa kita yang dilemparkan ke dalam tubir-tubir laut. Laut itu ada yang dangkal, ada yang dalam, terus sekalian. Katanya Samudra Pasifik, laut yang paling dalam. Kedalamannya mencapai 4.280 meter. Sangat dalam, saudara. Tetapi tahukah saudara, titik yang paling dalam di lautan, itu disebut dengan palung laut ya. Itu ada namanya Palung Mariana. Palung Mariana kedalamannya adalah 11.034 meter. Jadi kedalamannya adalah 11 kilometer dalamnya. Wow. Di atas permukaan bumi kita tahu ada gunung yang tertinggi. Gunung Everest. Tingginya adalah 8.848 meter, saudara sekalian.
Jadi Everest yang paling tinggi di dunia ini, kalau diterbalikkan untuk menutupi palung Mariana, ujungnya Everest itu belum bisa mencapai dasar dari palung Mariana yang 11.034 meter itu. Artinya palung Mariana sangat-sangat dalam. Saya yakin, saudara sekalian, ketika Mika berkata, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, melemparkan dosa-dosa kita ke dalam tabir-tabir laut. Mariana lah, palung Mariana lah tempat dosa-dosa kita dibuang. Luar biasa bukan, saudara sekalian? Bagaimana Allah mengampuni, membebaskan kita dari dosa kita. Itu perjanjian lama. Sekali lagi saudara, konsep pengampunan belum sempurna di kala itu, tapi memberikan gambaran yang sangat-sangat mengagumkan. Pengampunan dosa itu terjadi, ada dua persyaratan utama. Mari simak dengan baik, saudara sekalian. Yang paling pertama, yang paling penting adalah karena ada satu pribadi yang telah membayar harga atas pengampunan itu. Saudara, seorang hakim yang adil, hakim yang benar, tidak bisa dengan serta-merta membebaskan seseorang. Tidak bisa. Apalagi menghukum dengan sesukanya dan membebaskan orang-orang di pihaknya. Ini pasti hakim yang lalim. Tidak demikian dengan Tuhan, saudara. Tuhan mengampuni. Tapi atas dasar apa? Atas dasar pengorbanan Kristus. Agama-agama lain pun kadang-kadang kita bisa mendengar Tuhan yang mengampuni. Tapi entah atas dasar apa. Tak tahu apa yang Tuhan mereka telah lakukan. Kita tidak tahu apakah ada melakukan sesuatu atau tidak. Tapi mari lihatlah apa yang Kristus lakukan. Saudara-saudara sekalian. Allah sendiri menetapkan, menetapkan sebuah ketentuan. Supaya bisa terjadi pengampunan, itu mutlak ada darah, saudara sekalian. Ibrani 9 ayat 22. Ini ayat semua orang Philadelphia harus ingat karena sudah terlalu sering saya ucapkan kalimat ini. Hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini mana? Ini ketentuan Tuhan. Ini ketentuan Tuhan. Seperti ini, ya tanya saja pada Tuhan. Tuhan mau pakai darah. Maka itu di dalam sepanjang perjanjian lama, umat Israel menggunakan darah. Darah binatang, saudara sekalian. Darah kambing, domba, lembu. Tapi kitab yang sama, Ibrani, pasal 10 ayat 4. Dengan tegas dan lugas di sana dikatakan, tidak mungkin dosa manusia itu dihapuskan dengan darah binatang. Kalau begitu apa yang terjadi? Maka konsep pengampunan antara perjanjian lama di masa lampau dan di masa perjanjian baru, Yesus dan sekarang dan seterusnya, pengampunan menjadi berbeda. Di zaman perjanjian lama, pengampunan itu artinya dosa ditutupi.
Bayangkan di depan kita ada satu buah meja. Di atas meja itu ada dosa. Pengampunan itu artinya dosa itu ditutupi. Kenapa? Karena perjanjian lama hanya menggunakan darah binatang. Saudara-saudara sekalian. Tapi menjadi berbeda di zaman perjanjian baru. Yohanes Pembaptis ketika memperkenalkan murid-muridnya berkata seperti ini. Lihat, itu adalah anak domba Allah. Anak domba Allah. Menjelang jam-jam kematiannya, Yesus mengucapkan kata-kata ini yang saya bacakan setiap kali kita mengadakan perjamuan kudus. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kamu, yang ditumpahkan bagi banyak orang. Untuk apa? Yesus dengan tegas mengatakannya, untuk pengampunan dosa. Jadi korban pada zaman dulu itu hanya sebuah gambaran. Setiap hari imam berganti-gantian memberikan korban. Dan setahun sekali disiapkan 2 binatang khusus yang tidak boleh cacat ya. Setiap hari pun binatang tidak boleh cacat ya. Tapi hari khusus itu hari pendamaian atau hari Yom Kippur dalam bahasa aslinya Ibrani. Imam besar masuk ke dalam ruang maha suci, mengorbankan korban itu, dan darah korban itu menutupi dosa. Dan satu korban lagi itu tidak dipotong, tapi dibawa ke padang gurun, dengan makna dosa umat Israel dibawa pergi ke padang gurun. Itulah upacara setahun sekali. Tapi di peristiwa Golgota, itulah peristiwa yang sebetulnya. Itulah peristiwa yang sebetulnya. Ada semacam tipologi. Saudara masih ingat Israel ketika memberontak. Tuhan menghukum mereka. Tuhan mendatangkan begitu banyak ular yang menggigit dan menyebabkan kematian. Lalu mereka bertobat. Lalu dibuatlah oleh Musa kawan-kawan sebuah ular tembaga. Barang siapa yang melihat ular tembaga itu akan selamat. Peristiwa itu peristiwa sejarah, saudara sekalian. Tapi itu sebuah tipologi, sebuah gambaran akan ada sebuah peristiwa penting yang akan digenapi. Dan semua itu tergenapi di dalam diri Yesus. Di atas kayu salib itulah, Yesus itulah gambaran ular tembaga yang sebenarnya. Yang setiap orang datang akan mendapatkan faedah. Itulah Yesus, anak domba Allah yang dikorbankan itu. Nah, saudara sekalian, maka sejak perjanjian baru, sejak kematian Yesus tepatnya, pengampunan dosa itu artinya bukan lagi dosa yang ditutupi, tapi dosa itu dihapuskan. Masih ingat ketika kita sekolah dulu? Ibu guru menulis sesuatu di papan tulis. Setelah itu dia mengambil penghapus. Dia menghapusnya dan hilang tulisan itu. Itulah makna pengampunan di dalam perjanjian baru. Saat pertama, ada satu pribadi yang telah mengerjakan, membayar harga bagi pengampunan dosa itu. Jadi kalau Allah kita bilang dia mengampuni, dia bukan asal-asalan
Karena aku baik, aku mengampuni. No. Tapi dia telah mengorbankan Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara-saudara sekalian. Kristus korban. Walaupun saya sebut korban di sini, dia bukan tumbal. Saya harap saudara masih ingat ya. Pada hari Jumat Agung ataupun Paskah yang lampau, saya sudah membeberkan bahwa Yesus itu bukan dikorbankan. Yesus bukanlah jadi tumbal, tapi dia mengorbankan dirinya. Ingat waktu itu, sekedar mengingatkan saudara, saya mengajukan pertanyaan, kalau Allah membenci korban manusia, mengapa Yesus dikorbankan dan Allah berkenan? Alasannya adalah Yesus bukan dikorbankan, tapi Yesus mengorbankan dirinya. Saya mengajukan pertanyaan pada waktu itu, apakah negara boleh korbankan rakyatnya? Tidak boleh. Lalim kalau ada negara yang korbankan rakyatnya. Tidak boleh. Di mana-mana pun tidak boleh negara mengorbankan rakyat. Tapi apakah rakyat boleh berkorban bagi negaranya? Boleh. Saudara, seorang berkorban bagi negara, bukan dia dikorbankan, tapi dia mengorbankan dirinya. Begitu pula dengan Kristus sekalian. Kristus bukan dikorbankan, dia bukan tumbal. Koreksilah kalau selama ini ada konsep seperti itu. Tapi dia dengan tulus dan ikhlas, walaupun sangat berat, dia berkata, kalau memang boleh lalulah. Tapi kalau ini harus terjadi, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan dia memberikan dirinya. Pengampunan bisa terjadi karena ada Kristus yang telah membayar harga. Syarat utama pertama. Syarat utama kedua bisa terjadi pengampunan, saudara. Nah, ini adalah urusan kita. Saya baca sekali lagi ayat pengantar khotbah ini. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, jikalau ini adalah bahasa syarat, saudara. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga mengampuni kamu juga. Sebaliknya, ayat 15, Matius 6. Jikalau kamu tidak mengampuni orang, ada risikonya juga. Bapamu tidak akan mengampuni kamu. Ya, Yesus sudah kerjakan itu. Tapi itu stop, gak berlaku buat saudara dan saya. Kalau tidak mau mengampuni. Kristus memang baik, Allah memang baik. Dia mau bayar harga untuk itu. Tapi sekarang ada bagian kedua yang harus menjadi bagian kita. Pengampunan akan terjadi karena Allah yang Yesus bayar harga. Tapi jangan lupa, pengampunan, mengampuni, akan diampuni. Tidak mengampuni, tidak akan diampuni. Wow, saudara mungkin berkata, kenapa begini? Ya ini ketetapan Tuhan. Tidak bisa kita ganggu gugat saudara sekalian. Sama seperti dia berkata, tidak ada darah, tidak ada pengampunan. Kita nggak bisa ganggu gugat, ini ketetapan Tuhan. Nah sekarang Tuhan tetapkan itu, ini tetapan. Nggak bisa kita bantah. Mau nggak mau kita harus mengikuti, karena ini ketentuan Tuhan. Sama seperti Tuhan taat asas, itu sebabnya dia utus Yesus dan berkorban bagi kita. Kita harus taat asas juga dalam hal ini. Karena ini adalah asas dasar yang telah Tuhan tetapkan. Ingat baik, kalau kita mau diampuni, kita harus terlebih dahulu mengampuni. Ada banyak ayat yang berbicara tentang itu. Dalam doa Bapa kami pun demikian. Yesus berulang-ulang mengatakan, kalau engkau mengampuni, Bapamu juga mengampuni.
dan seterusnya. Silakan cek sendiri, saudara sekalian. Mengampuni dan diampuni. Saudara, kalau bagian Tuhan, bagian Yesus, kita nggak ada komentar. Saudara, kita semua bersyukur atas kebaikan Tuhan. Tapi yang paling berat adalah syarat kedua, saudara sekalian. Banyak orang Kristen belum mempunyai spiritualitas seperti itu. Mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Terutama kesalahan-kesalahan yang besar dan fatal. Mengampuni dan diampuni. Bagi kita sekalian, diampuni itu menyenangkan. Tapi melepaskan pengampunan kadang menjadi pergumulan yang sangat berat. Mengapa demikian? Karena kita tidak bisa mengkalkulasi dengan tepat, dengan baik, seberapa besar kesalahan kita dibandingkan dengan kesalahan orang lain. Di dalam pembacaan bertanggapan tadi, kita dibawa ke buah kesadaran bahwa apa yang merupakan kesalahan kita dibandingkan dengan kesalahan orang lain, itu perbedaannya itu terlalu mencolok sekalian. Yesus menggambarkan ada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Dan sahabatnya berhutang 100 dinar. Ini bedanya seperti apa? Saya berikan gambaran, saudara. Berapa tahun yang lampau saya sudah beritahu. Dan sekarang mari simak dengan baik. Perbedaannya yang terlalu jauh. 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar, saudara. Dan upah pekerja harian waktu itu sehari hanya 1 dinar. Jadi untuk mendapatkan 1 talenta, seseorang harus bekerja 6.000 hari. Kebayang nggak? 6.000 hari itu berapa tahun? Untuk mendapatkan uang 1 talenta dengan gaji 1 dinar dibutuhkan 6.000 hari. Tapi orang itu bukan berhutang 1 talenta, tapi 10.000 talenta. 10.000 kali 6.000, 60 juta. Saudara, jadi hutangnya itu 60 juta dinar. Kawannya berhutang 100 dinar. Beda sekali bukan? Kalau saya hitung-hitung saudara sekalian, 60 juta dinar itu setara dengan 60 juta hari kan ya. 60 juta hari itu sama dengan 164.383 tahun. Mana ada orang umur sepanjang begini? 164.000 tahun. 164.383 tahun. Wow. Kalau satu generasi kita hitung 70 tahun, maka dibutuhkan 2.348 generasi, saudara sekalian. Wow, bukan main. Kalau kita umpamakan, saudara-saudara sekalian, 1 hari kita bekerja itu upah kita hanya 50.000. UMR sekarang di Indonesia, di Jakarta, ya kan kira-kira 150.000 sehari. Oke, kita hitung 50.000 sehari saja. Utang 60 juta dinar itu sama dengan 3 triliun, saudara sekalian. Bayangkan. Kalau saya bekerja sehari hanya dapat 50.000, sehari 50.000, berapa tahun kemudian saya baru bisa bayar 3 triliun. Udah nggak mungkin, saudara sekalian. Nggak mungkin. Terlalu besarnya utang. Tapi raja itu berbaik hati. Membebaskannya. Wow. Hari ini kalau kita berhutang 3 triliun.
Tiba-tiba si pelepas hutang itu berkata, ya udah lalu memang udah nggak sanggup, mau diapakan juga nggak sanggup. Udah lu punya utang gue bebasin. Wow, saudara, itu gembira kita bukan main. Sama seperti hamba itu. Setelah dibebaskan, dia keluar, bertemu dengan kawannya yang berutang 100 dinar. Dia memaksanya membayar, bahkan mencekek lehernya, masukkan dalam penjara. Saudara sekalian, memaksanya untuk membayar. Nah, bukankah cerita yang Yesus sampaikan, kita bisa simpulkan bahwa orang ini tidak tahu diri. Tidak tahu diri. Hei orang Philadelphia, kita yang tidak tahu diri. Kalau ada, mari kita belajar tahu diri hari ini juga. Hutang kita di dalam perumpamaan Yesus ini, itu bukan main besarnya loh saudara sekalian. Nah, kalau kita gambarkan sehari kita hanya dapat 50.000 rupiah, maka hutang kita itu triliun. Untuk sampai membayar 3 triliun itu, kita butuh 2.348 generasi saudara sekalian. Bukan hanya kita tidak mampu, kita butuh anak cucu kita sampai kiamat baru bisa lulus, bisa selesai, bahkan mungkin sampai kiamat pun belum selesai. Dosa kita begitu besar di hadapan Allah. Tapi Tuhan mau mengubahnya dari merah seperti putih. Tuhan mau melemparkannya sejauh timur dari barat. Tuhan mau melemparkannya ke Palung Mariana 11.034 meter dalamnya di dasar laut itu. Wow. Nah sekarang, mana ada orang yang berdosa begitu besar kepada kita? Masakah kita tidak bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita? Pernah sekali dua kali mendengar ada orang yang berkata, tidak Pak, saya tetap memutuskan untuk tidak akan mengampuni dia. Orang itu adalah orang yang tidak tahu diri. Dan saya harap di Philadelphia tidak ada orang yang tidak tahu diri. Karena dosa kita begitu besarnya. Dan Tuhan mengampuni. Saudara sekalian, Corrie ten Boom, salah satu orang yang sangat dihormati di kalangan orang Yahudi. Dia orang Belanda. Di perang waktu itu, dia selamatkan orang-orang Yahudi di dalam rumahnya. Dia sembunyikan orang-orang Yahudi. Berkali-kali bisa lolos, akhirnya nggak tertolong lagi, ketahuan dan terbukti. Corrie bersama dengan saudaranya Betsy ditangkap, dimasukkan dalam penjara. Saudara sekalian, bukan main. Di dalam penjara itulah di Ravensbrück, Corrie dan saudara-saudara dan saudarinya dan orang-orang lain dianiaya habis-habisan. 6 juta orang Yahudi mati di tempat-tempat terpisah. Dan Corrie karena dianggap menyelamatkan Yahudi pengkhianat, dihukum berat sekali saudara sekalian. Tahun 1944, tepatnya tanggal 31 Desember, Corrie dibebaskan. Tapi berapa hari sebelum pembebasan itu, Betsy, saudara kandungnya, mati di kamp tahanan itu. Mereka diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi, ditelanjangin bulat, ya, disuruh jalan dan sebagainya. Wah, bisa dibayangkan.
Nah, Corrie ten Boom setelah bebas, saudara, dia membuat sebuah lembaga, mengkampanyekan kebaikan Tuhan, pengampunan Tuhan ke mana-mana. Tahun 1947, Corrie mengunjungi Munich di Jerman. Berkhotbah, berkampanye, Tuhan baik, Tuhan mengampuni dengan leluasa, saudara. Hari itu di Munich, setelah selesai, dia melihat ada seorang pria yang tidak mempunyai rambut sama sekali. Dia mengenal persis siapa pria ini. Dia ingat ini adalah orang yang paling kejam di Ravensbrück, tempat dia ditahan dan disiksa. Saudara-saudara sekalian, Corrie langsung berubah. Dia gemetaran, dia menjadi kaku. Karena orang itu berusaha untuk tampil maju, untuk berhadapan dengan Corrie. Ingin berbicara dengan Corrie. Corrie seperti kayu, mematung. Pria kekar itu berkata bahwa dia sekarang telah menjadi Kristen. Dia sungguh-sungguh bertobat, menyesali perilaku masa lalunya. Dia katakan dia sungguh-sungguh merasa nyaman mendengarkan apa yang Corrie sampaikan. Bahwa Allah sungguh-sungguh telah memaafkan dirinya yang sangat-sangat berdosa. Pria itu mengulurkan tangannya dan berkata kepada Corrie, maukah engkau, karena engkau tadi menyebut Ravensbrück, aku ada di sana. Dan aku ada pelaku kejahatan itu. Maukah engkau dengan mulutmu sendiri memaafkan aku? Corrie kaku, gak bisa berbuat apa-apa. Dia ingat Betsy, saudaranya, mati di sana. Dia ingat begitu banyak kesusahan yang telah dia alami. Tapi anugerah Tuhan kemudian memampukan Corrie. Corrie yang seperti kayu, yang seperti patung itu, tanpa emosi, mengulurkan tangannya kepada pria itu yang menyalaminya. Tiba-tiba kata si Corrie, dari bahunya ada sebuah kehangatan yang mengalir, menghangatkan seluruh tubuhnya. Dan dia berkata, ya, aku memaafkan Anda dengan sepenuh hatiku. Kedua orang itu bergandengan tangan sangat-sangat lama, saudara sekalian. Corrie yang tadinya nyaris tidak bisa mengampuni musuhnya, dimampukan oleh Tuhan untuk melepaskan pengampunan. Saudara-saudara sekalian, kita ingin diampuni, Tuhan siap mengampuni. Kalau kita ingin diampuni, Tuhan berkata, ampunilah orang-orang yang bersalah kepadamu. Mari kita berdoa. Sebelum berdoa, saya beri kesempatan bagi setiap orang di antara saudara-saudara untuk mengingat dalam hidup ini. Adakah orang-orang tertentu yang pernah menghina hidupmu, yang pernah melecehkanmu, yang pernah mengkhianatimu, yang pernah melukaimu, yang pernah meninggalkan luka yang terlalu dalam, yang sampai hari ini engkau tidak sanggup melepaskannya? Datanglah pada Tuhan. Kalau engkau ingin diampuni, Tuhan meminta engkau terlebih dahulu melepaskan pengampunan. Mulai sekarang jangan lagi meminta pengampunan dari Tuhan selagi engkau tidak mampu mengampuni. Itu prinsip dari Tuhan. Lepaskanlah pengampunan jika ada beban, ada sakit hati, atau apapun
yang menghantui hidupmu selama ini. Berdamailah kembali. Biarlah pengampunan yang Tuhan mau siapkan bagimu itu tidak dihambat oleh sikap kita sendiri. Engkau merasa tidak sanggup, Tuhan akan menyanggupkan seperti Dia berikan kesanggupan kepada Kori dan Bum. Sejauh engkau mau, Tuhan bersedia dan Tuhan sanggup menolong. Bertekadlah saat ini juga kepada Tuhan. Patahkanlah belenggu iblis yang mengambil keuntungan selama bertahun-tahun dari hidupmu. Patahkanlah itu dalam Kristus Tuhan. Bapa surgawi, kami datang bersyukur untuk firman yang kami dengar. Berikanlah kemampuan bagi setiap orang di antara kami untuk melepaskan pengampunan kepada orang-orang, kepada musuh-musuh kami, bahkan para orang yang paling dekat di dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam Yesus Tuhan kami naikkan doa kami. Amin. Inti dari firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini adalah kita sudah menerima anugerah pengampunan dari Tuhan. Nah, selanjutnya adalah sanggupkah kita mengampuni saudara-saudara kita dan mungkin juga teman-teman kita yang bersalah kepada kita. Nah, itu adalah tugas kita. Apakah gampang? Tidak gampang itu, ya, sangat sulit malah. Mari kita belajar dari firman Tuhan yang ditaburkan pada pagi ini. Kita harus mengampuni, karena apa? Kalau kita tidak mengampuni, maka Bapa yang di surga juga tidak akan mengampuni kita. Itu intinya. Terima kasih kepada Pendeta Ji yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan nanti mari kita juga bersama-sama berdoa untuk keluarga Pendeta Ji ini. Kiranya Tuhan dengan belas kasihannya boleh secepatnya untuk memulihkan keluarganya, sakit mereka, dan supaya pelayanan beliau juga tidak terkendala oleh masalah kesehatannya. Mari jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan menjalankan persembahan, dan seperti biasanya ini adalah minggu pertama di bulan Agustus. Kantong kolektor persembahan tidak akan disebarkan, melainkan kita setiap jemaat diberikan kesempatan untuk datang maju ke depan untuk memasukkan amplop persembahannya ke dalam kotak yang telah disediakan. Nanti bagian kursi yang di sebelah kanan dulu untuk maju ke depan. Saya akan membacakan satu perikop firman Tuhan dari surat Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-20 berbunyi demikian.
Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mari sebelum kita memberikan persembahan kita, kita masuk di dalam doa. Sekali lagi kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang ditaburkan pada pagi hari ini ya Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kepada kami ya Tuhan akan dosa pelanggaran kami dan bagaimana anugerah pengampunan yang telah Kau berikan kepada kami dan telah kami terimanya ya Tuhan. Tapi biarlah Tuhan Engkau juga mengajari kami, seringkali sulit bagi kami ya Tuhan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami ya Tuhan. Tapi sekiranya ya Tuhan firman-Mu boleh datang kepada kami pada pagi hari ini dan boleh kami terima dan kami terapkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemeliharaan Engkau sepanjang hari ini dan sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun ya Tuhan. Kami melihat besar kasih setia-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pada saat kami menghadapi situasi sulit, ekonomi yang sulit, zaman resesi, Tuhan kami melihat bahwa kasih setia-Mu tidak pernah lepas daripada hidup kami ya Tuhan. Engkau selalu memelihara hidup kami ya dan mencukupkan segala keperluan kami ya Tuhan. Mungkin kami tidak hidup di dalam berlebihan ya Tuhan, tapi kami yakin kami hidup di dalam berkecukupan di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh mengembalikan daripada berkat anugerah Engkau berikan kepada kami. Biarlah Engkau boleh memberkati persembahan kami ini ya Tuhan. Biarlah Engkau boleh memberkati pekerjaan kami, usaha kami. Tuhan kiranya boleh selalu membawa kami ke tempat yang berumput hijau, ke tempat yang bersumber air. Karena Engkau adalah gembala kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati untuk jemaat-Mu. Berkati juga untuk majelis di tempat ini yang mengelola keuangan untuk pekerjaan-Mu dan pelayanan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau juga memberikan hikmat kepada mereka untuk mengelola segala sesuatu yang terkait dengan persembahan ini ya Tuhan. Tuhan dengarkan doa kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu ya Pendeta Ji dan keluarga. Tuhan kiranya Engkau juga berbelas kasihan kepada mereka untuk segera pulih daripada kondisi kesehatan yang saat mereka alami ini ya Tuhan. Tuhan kami berdoa juga untuk Geoffrey, Glory dan juga Goldie. Tuhan kiranya juga memberikan penyembuhan bagi mereka ya Tuhan dan perlindungan bagi mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh secepatnya keluar daripada kondisi kesehatan yang lemah ini ya Tuhan. Tuhan kiranya Engkau mendengarkan doa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami alaskan doa kami. Amin. Mari kita mengiringi persembahan kita dengan satu pujian. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Ini adalah firman Tuhan, bahwa berkat Tuhan saja yang bisa menjadikan kita kaya. Bapa, tiada ku ragu akan kasih-Mu yang bersedia berikan segalanya. Bapa, Kaulah yang tahu semua yang ku perlu sebelum ku mengatakannya. Seperti burung di udara, Kau ku pelihara, terlebih hidupku Kau pandang berharga.
Tuhan Bapa tiada kurang. Bapa tiada kurang akan kasih-Mu yang bersedia berikan segalanya. Bapa, Kaulah yang tahu semua yang ku perlu sebelum ku mengatakannya. Seperti burung di udara Kau pelihara, terlebih hidupku Kau pandang berharga. Dalam segala perbuatanku aku percaya hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Seperti burung di udara Kau pun pelihara, terlebih hidupku Kau pandang berharga. Dalam segala perbuatanku aku percaya hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan segera mengakhiri untuk ibadah pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan satu pujian dan setelah itu kita akan menerima doa pengutusan dari Pendeta Haji Mahoni. Engkaulah Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang selalu. Katakan Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Katakan Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Sama-sama katakan Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Sekali lagi katakan. Engkau
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat teduh, ibadah selesai. Terima kasih.